Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gifari Ramadan dengan NIM 2211201036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian saya yang akan saya angkat nanti untuk tugas akhir saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mengambil judul dengan analisis keamanan jaringan Wi-Fi di perpustakaan Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani menggunakan perangkat lunak Wireshark. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang di mana perpustakaan teknik di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang tidak memiliki keamanan jaringan Wi-Fi di mana dapat mengakibatkan beberapa kerugian seperti mudahnya penyerang masuk ke jaringan ini dengan cara tidak sah, di mana dapat mengganggu mahasiswa dalam penggunaan jaringan Wi-Fi pada perpustakaan. Kemudian dengan tidak adanya keamanan jaringan Wi-Fi gitu, pihak perpustakaan tidak bisa mengetahui atau memonitoring aktivitas user misalnya sedang membuka situs apa ketika sedang terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, di sistem keamanan jaringan Wi-Fi yang ada di perpustakaan ini tuh bersifat standar gitu. Jadi standar di sini tuh hanya dengan login, terus pakai password saja gitu. Tidak ada keamanan tambahan lainnya. Yang dimana itu kan sangat standar sekali gitu ya. Kemudian dapat memudahkan penyerang itu untuk memasuki jaringan Wi-Fi gitu dengan cara tidak sah atau ilegal. Dan Wireshark merupakan salah satu jenis keamanan jaringan yang mampu menganalisa jaringan dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak perpustakaan, sehingga dapat memonitoring aktivitas yang dilakukan oleh user. Selanjutnya, di sini ada kategori penelitian yang dimana saya mengambil kuantitatif dengan metode studi kasus, yaitu saya langsung datang ke perpustakaan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana saya mengambil dua rumusan, yaitu pertama bagaimana keamanan jaringan Wi-Fi di perpustakaan ini, kemudian yang kedua bagaimana cara kerja Wireshark pada perpustakaan ini. Nah, selanjutnya di sini ada solusi yang dimana menjadi tujuan saya mengambil penelitian ini gitu, itu dengan menggunakan aplikasi Wireshark yang merupakan salah satu jenis keamanan jaringan yang mampu menganalisa dan memonitoring aktivitas yang dilakukan oleh user yang terhubung internet. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana menurut Fitria Rizky Nurdiana, keamanan jaringan itu penting dilakukan oleh administrator jaringan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan jaringan. Kemudian ada menurut Sinuria, yang saya ambil itu ada untuk mengambil dan melihat pendekatan terhadap masalah jaringan, bukan hanya mengisolasi masalah, mungkin lebih baik untuk memeriksa seluruh jaringan internet tersebut dengan menggunakan protokol analyzer atau alat pemantauan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada teori dasar yang saya ambil, di mana ada yang pertama ada Wireshark, itu merupakan sebuah network paket analyzer yang dimana kan mencoba menangkap paket-paket jaringan yang berusaha untuk menampilkan semua informasi pada paket tersebut dengan sedetail mungkin. Nah, si Wireshark ini pun dapat menganalisis paket data secara real time, yang dimana aplikasi ini mampu mengawasi semua paket data yang keluar ataupun masuk melalui antar muka yang telah ditentukan oleh user sebelumnya untuk kemudian ditampilkan. Kemudian WhatsApp itu dapat kita download atau kita install di web secara gratis untuk selanjutnya
misal di perangkat laptop masing-masing. Kemudian di sini ada kegunaan dari aplikasi sendiri ya. Dari WhatsApp itu biasa digunakan untuk memeriksa masalah keamanan jaringan, kemudian bisa memonitoring lalu lintas jaringan. Selanjutnya ada beberapa orang menggunakan untuk mempelajari protokol jaringan internal itu. Jadi sebelum kita mencoba aplikasi itu, kadang aplikasi WhatsApp itu bisa dipakai buat belajar terlebih dahulu gitu. Selanjutnya di sini ada cara kerja WhatsApp yang dimana eh, cara kerja WhatsApp sendiri itu ada dua tahapan nih, yaitu merekam semua paket yang melewati interface yang dipilih, kemudian hasil rekaman tersebut dapat dianalisa untuk mendapat memfilter protokol apa yang kita inginkan seperti TCP, HTTP, UDP, dan sebagainya. Nah, kemudian paket yang terekam oleh WhatsApp ini tuh adalah paket-paket yang sudah lewat ke interface. Eh, Sebabnya kita tidak dapat merekam paket data seseorang di sebelah kita. Walaupun misalkan saya ada rekan memasuki jaringan WiFi yang sama gitu, tetapi kita tidak bisa memeriksa, eh, tidak bisa merekam yang sama dengan yang teman saya gitu. Jadi aplikasi WhatsApp ini tuh sekaligus membuka browser di komputer kita sendiri, datanya dapat ditangkap. Nah, kenapa sih bisa ditangkap secara lengkap gitu? Nah, jadi si WhatsApp sendiri tuh kerja data tersebut yang telah melalui interface kita dapat disimpan oleh si WhatsApp tersebut gitu. Baik, selanjutnya ada dari keamanan jaringan. Keamanan jaringan di sini merupakan praktek dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang merusak seperti virus, malware, hacker, dan peretasan data itu. Nah, tujuan utama dari keamanan jaringan tersendiri yaitu untuk melindungi data sensitif dan informasi rahasia dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Selanjutnya di sini ada Wi-Fi, di mana Wi-Fi merupakan protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Istilah Wi-Fi tersendiri digunakan untuk menyebutkan LAN atau Local Area Network. Nah, jenis wireless atau nirkabel yang biasanya digunakan itu berdasarkan standar protokol jaringan, yaitu dengan kode 802.11 Nah, di mana Wi-Fi itu merupakan protokol perantara yang membawa koneksi dengan standar koneksi nirkabel. Sehingga dengan Wi-Fi kita dapat menangkap sinyal internet tanpa menggunakan jaringan kabel. Untuk syarat utama di Wi-Fi biar bisa bekerja dengan baik itu yaitu dengan menyediakan perangkat yang dapat mengatur lalu lintas internet seperti router, yang nantinya router akan menerima jaringan internet dari jasa penyedia layanan internet di luar jangkauan eh, yang nanti masuk ke pada jaringannya. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian saya yang dimana pada bab ini yaitu flowchart penelitian saya gitu. Untuk yang di awal tuh ada awalnya saya memulai menentukan metode penelitian, kemudian saya menentukan apa yang mau diambil, lalu saya melakukan studi lapangan yang dimana mencari tahu seperti latar belakang, kemudian rumusan masalah yang selanjutnya menjadi tujuan saya membuat proposal ini gitu. Nah, kemudian setelah saya melakukan studi lapangan, di sini ada identifikasi dan perumusan masalah yang tadi saya jelaskan.
kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Setelah melakukan tujuan penelitian, saya melakukan pengumpulan data, baik data seperti jurnal-jurnal yang saya dapatkan sebelumnya, dan kemudian saya melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, setelah melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Wireshark di sini, saya langsung membuat kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut ada pada laporan. Kemudian saya baik, mungkin sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.